Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan pertemuan kedua ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Segala semesta alam Engkau ciptakan bagi kami umatmu manusia dan segala makhluk. Kami mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Engkau bina di tempat ini melalui banyak perantaraan dosen kami dan Sivitas Akademika. Berkatilah mata kuliah sejarah gereja Indonesia ini agar memberikan pengetahuan bagi kami bahwa misionaris, pewartaan adalah suatu bentuk karya agungmu untuk mewartakan kasih Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus adalah anugerah yang termulia bagi kami. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Jadi kalau kemarin tuh saya menjelaskan kontrak-kontrak sosial kita dalam satu semester ya. Jadi silakan diikuti apa yang sudah saya sampaikan. Ada makna yang terdalam. Selanjutnya kita akan masuk fokus ke mata kuliah kita, Sejarah Gereja Indonesia. Bisa kelihatan dari samping? Ya bisa pindah kalau misalnya tidak nampak. Udah jelas ya, ini udah besar sekali nih. Ya, kita masuk dulu ke pengantar sejarah gereja Katolik di Indonesia. Di adlinknya udah saya juga kirimkan, tapi ya resume yang kalian buat itu adalah resume hasil dari penangkapan panca indera kalian ketika kuliah di kelas ya. Nah, kita masuk ke pengantar sejarah gereja Katolik di Indonesia. Saya langsung fokus ke gereja Katolik ya, karena kita waktunya hanya 2 SKS dan materinya cukup banyak ya. Perlu banyak membaca buku. Yang pertama, awal kedatangan Katolik di Nusantara. Jadi gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Jadi memang tidak bisa ya, tidak dipengaruhi ini begitu. Karena ekspansi itu untuk datang ke Nusantara ini membutuhkan biaya yang besar. Bayangkan pada abad ke-16, mesin uap baru ditemukan pada abad ke-17 ya. Pasti pakai dayung nih, menggunakan layar untuk sampai ke sini. Jadi harus mengikuti ekspedisi ya, perusahaan-perusahaan atau company-company ya, atau ya, penjelajah-penjelajah yang dibiayai oleh negara-negara yang maksud tujuannya adalah ya, berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah, emas, kejayaan, dan juga membuka daerah baru maksudnya. Karena dunia waktu itu ya sedang berlomba-lomba untuk dibuka. Karena rupanya ketika orang Eropa tahu bahwa ada kehidupan di belahan benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, mereka berlomba-lomba. Ya, dan juga untuk mengetahui sejauh mana ciptaan Tuhan itu. Nah, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Jadi jasa negara Portugis ini adalah ya karena mereka banyak pelaut-pelaut ulung yang membuka ekspedisi-ekspedisi ke tanah-tanah baru. Sehingga karya gereja itu yang mengikuti mereka. Karena untuk menaklukkan lautan itu dibutuhkan pengalaman. Kemudian dibutuhkan juga kekuatan, kedisiplinan, dan juga ya kerja keras. Kalau sekarang sih ya sudah terbuka, paling di daerah-daerah tertentu saja yang mesti kerja keras ya. Misalnya kalau kita ke daerah-daerah hulu ya, atau misalnya ke daerah-daerah sungai-sungai kecil, ada motor-motor air yang mesti mengarungi jeram atau berjalan kaki. Nah, tapi kalau lautan ini kan tidak mungkin bisa berhenti hanya untuk bersauh saja. Itu pun bukan berhenti di daerah-daerah lautan dalam, harus lautan-lautan yang dekat dengan pulau supaya bisa jangkarnya itu bisa ya tertambat di dalam pasir. Nah, misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, ya, Fransiskan dan Yesuit. Nah, ini ada 3 ordo yang memang
membuka misi ke daerah Asia Tenggara, Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Kalau di Kalimantan Barat ini, Yesuit ini sudah tidak berkarya lagi di sini, ya, tetapi tetap ada di Jakarta. Dominikan dan Fransiskan ya di Keuskupan Agung Pontianak ini, ya kan, eksis ya. Yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Mengapa juga? Karena memang sebagian besar orang-orang Portugis juga yang pelaut itu adalah Katolik. Jadi ketika para imam-imam ini mengikuti pelayaran mereka, mereka juga merasa ya ada pelayanan rohani di situ. Maka kekuatan itulah. Kalau kita di laut itu berbulan-bulan tidak ada pelayanan rohani itu bisa bahaya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kalau bawa perempuan bisa terjadi perkelahian atau pembunuhan gara-gara ya, misalnya dengan tukang dapurnya atau apa ya. Makanya agak jarang perempuan itu ya. Karena ya itu memang udah naluri manusia. Ya. Apalagi ini kan orang-orang dewasa. Ya. Nah, jadi makanya dengan ada imam di dalam kapal itu mereka bisa ditenangkan dengan ya kegiatan rohani. Sama seperti kalian kalau banyak kegiatan yang bukan rohani, sulit menaklukkan hawa nafsu kalian tuh. Misalnya hari-hari pulang ke kos nonton film porno. Bukan baca kitab suci misalnya. Apa yang terjadi? Ya. Kawan ngajak misalnya kerja kelompok, lalu lama-lama ya hawa nafsunya, syahwatnya tinggi, dikerjainnya kan begitu. Bisa jadi. Begitu juga baik yang laki-laki dan perempuan. Maka kegiatan rohani itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi yang bisa disekolahkan di otak kita, tetapi untuk mengendalikan ujung kaki sampai ujung rambut itu iman. Nah, konsep kita beriman ini kan ada ya, yang paling baik itu adalah iman dan takwa ya, kesetiaan. Tetapi persoalannya tuh ya, iman itu bisa disesatkan. Orang beriman bisa jadi jahat, itu bahaya. Ya, jadi orang yang hidup berdosa itu kan sesat. Kalau kita tidak ke gereja kemarin itu kan berarti kita sudah mulai menyesatkan diri. Ya. Sekali saja kita tidak ke gereja karena faktor bukan sakit ya, atau menolong orang, itu berarti kita menyesatkan diri kita, menyesatkan tubuh kita. Makanya kata Yesus, cungkilah matamu, potonglah tanganmu, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Ya. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki kudung, daripada dalam keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maksud Yesus itu, kalau beriman itu total. Jadi setiap hari kita diundang untuk menikmati surgawi. Jamuan surga, roti, ya, dan anggur yang merupakan bukan lambang itu lagi ya, benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kalau ada yang menerima sakramen Ekaristi lalu tidak percaya itu, berarti Anda telah sesat. Bertobatlah. Ya, masih mempertanyakan itu, apakah itu hanya roti biasa? Tidak. Itu bukan. Ya, hanya orang Katolik yang bisa melihat Tuhan dalam bentuk ya, roti dan anggur yang dikonsekrat menjadi tubuh dan darahnya. Itu. Jadi percuma kamu rajin doa kalau kamu tidak misa, tidak menyambut Ekaristi. Karena puncak, kamu aktif kegiatan semua kategorial, ya kan? Itu levelnya itu di bawah. Mau kamu rajin devosional apapun, devosional itu membantu orang menerima sakramen Ekaristi, bukan malah menjauhkan diri dari sakramen Ekaristi. Hati-hati kalau ada kategorial atau komunitas yang menjauhkan kita dari Ekaristi. Itu namanya penyesat dalam bentuk ya, kegiatan rohani, tetapi rupanya menjauhkan kita dari Ekaristi. Tidak bisa. Hari Minggu ya ke gereja, menerima sakramen Ekaristi. Biasanya itu kan terjadi penyesatan begini. Misalnya hari Sabtunya ada misa di rumah, padahal misa syukur. Kan kita udah misa nih katanya. Hari Minggu tidak ke gereja pula. Tidak bisa. Beda ya wujudnya tuh. Nah itu sambil saya selip-selipkan lah itu.
supaya kalian paham mengapa sekarang ya program untuk sekolah tinggi agama Katolik ada yang bertanya mengapa harus misa, ya kan? Diwajibkan misa setiap Jumat, ya, distakan ini, ya. Tujuannya itu supaya spiritualnya. Percuma kalian ngajar agama lalu kalian sendiri tidak menjadi terang dan garam. Nanti jadi guru agama, ya, katekis, malah kamu yang tak ke gereja. Ya kan? Bagaimana umat bisa diajak? Nah, begitu juga dengan maksud tujuan misionaris menyertai para pelaut ini. Selain nanti akan mewartakan Kristus, pelayanan sakramental. Karena pelayanan sakramental itu hanya bisa dibuat oleh imam. Ya. Kita sebagai awam itu tidak bisa ya melakukan pelayanan sakramental. Hanya imam, seorang yang tertabis. Tabisan pun tabisan tingkat 2, tabisan imam, bukan tabisan diakon. Ya. Jadi seorang imam itu ya untuk menyelenggarakan sakramental. Sehebat apapun kalian berkhotbah 7 hari 7 malam, orang banyak followernya, imam misalnya hanya homili terbata-bata dan membuat kita ngantuk, ya. Tapi dialah orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi altar Kristus. Jadi begitu, ya. Paham ya? Sehebat apapun kita tidak ada gunanya. Ngapa? Karena kita hanya seorang awam, ya, yang bisa menyelenggarakan atau menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus itu seorang imam. Nah, itu. Nah, misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Pada tahun 1534, Romo Simão Paz, seorang imam Dominikan, melaksanakan pelayanan pastoral di Maluku. Jadi dia ke Maluku. Jadi jangan heran Maluku itu sebenarnya mayoritas itu sebenarnya Katolik. Dulu itu kan sebelum skisma, ya. Skisma ini kan antara ya awalnya kan Kristen. Lalu ada kelompok-kelompok Kristen yang tidak mengikuti konsili. Makanya ya, sumber ajaran iman Katolik itu kan yang pertama itu adalah kitab suci, ya, tradisi dan magisterium. Ajaran gereja ya terus diperbaharui, bukan mengubah kitab suci, diperbaharui, mendengar tanda-tanda zaman. Jadi sebagai orang Katolik ini kita berbahagia. Ajaran iman kita itu tidak kaku. Banyak yang menyerang Katolik kaku. Tidak, kita tidak kaku karena kita mengikuti konsili. Konsili-konsili itu dibuat oleh bapak-bapak gereja sebagai bentuk ya Yesus yang menyejarah. Yesus yang historis. Bahwa gereja itu sesuai dengan tanda-tanda zaman. Nah itu. Ada mungkin orang muda bilang, apa ritus gereja Katolik seperti itu? Ya kesepakatannya sampai sekarang ya seperti itu. Ya. Misalnya Romane itu. Ya kalau ada yang mau mengikuti menggunakan ya kan bahasa-bahasa, tapi kan gereja sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan? Gereja di Indonesia. Kalau sebelum Konsili Vatikan kedua menggunakan bahasa Latin. Jadi luar biasa. Jadi konsili yang sudah kurang lebih tahun 63, sekarang tahun 2020 ya. 5, sekitar 63 tahun berjalannya konsili itu luar biasa, menghasilkan ya, 16 dokumen kan. Nah itu harus hafal di luar kepala kalian tuh. Jangan sampai ndak hafal. Nah, jadi misi Katolik semakin berkembang dengan kedatangan Santo Fransiskus Xaverius. Makanya dia disebut sebagai Santo Asia. Jadi beliau datang ke, saya sudah sampai ke Ambon pada tahun 2019 ya. Jadi ada waktu pas Pesparani pertama tuh dijelaskan bahwa kepiting itu adalah karya agung Allah. Jadi Fransiskus Xaverius itu kan, kalian jangan pikir dulu pakai perahu tempel, bukan. Pakai mesin kelotok, mana ada, mendayung dia. Nih misalnya kapal, nanti dia turun pakai kapal-kapal kecil lagi dayung dari pulau ke pulau. Nah, saking sudah capeknya dia buanglah salibnya tuh. Jika ini karya agungmu Tuhan,
pasti akan mujizat terjadi. Nah, mujizatnya apa yang terjadi? Ya tiba-tiba di dayungnya itu, ya kepiting itu naik ke dayungnya, lalu memberi dia salib yang dia buang di laut itu tadi. Nah, itu ya mujizat yang terjadi. Jadi setiap hari itu terjadi mujizat. Bahkan ya sebagai orang Katolik itu mujizat yang terbesar itu bisa melihat Tuhan. Saking kalian melihat Tuhan tuh, kan disuruh lihat, lihatlah. Disuruh lihat, lihatlah. Kalau yang tidak melihat tuh berarti dia tidak percaya itu Tuhan. Maka waktu kita menyambutkan tubuh Kristus kita jawab amin. Memang betul-betul tubuh Kristus. Ada seorang imam yang tak percaya itu. Akhirnya ketika dia mengkonsekrat berubahlah menjadi daging dan darah. Disimpan, dipatikan tuh itunya. Hostinya berubah menjadi daging dan darah. Walaupun seorang imam udah tertabis tapi masih tidak percaya. Ya nanti baca. Makanya kalian tuh harus rajin membaca ya ensiklopedia Orang Kudus sebagai acuan kita. Nah, pada tahun berapa? 1546 sampai 1547, kurang lebih setahun, yang berkarya di Ambon, Ternate, dan Morotai. Jangan kalian pikir Ambon, Ternate, dan Morotai itu dekat-dekat, jauh ya. Ini pulau-pulau sendiri ya. Jadi Ambon, Ternate, dan Morotai itu. Ternate di mana? Di ujung sana tuh Maluku Utara, sedangkan Ambon di sebelah ininya. Nah, kalian lihatlah nanti. Makanya kalian belajar geografi itu tujuannya, dasarnya untuk apa? Untuk memahami sejarah. Ya. Yang kedua, perkembangan Katolik di bawah kekuasaan POC. Ya. Pada abad ke-17, gereja Katolik mengalami tantangan besar ketika Belanda yang mayoritas beragama Protestan mengambil alih wilayah Nusantara dari Portugis. POC itu ya kepanjangan dari ya Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, jadi itu bahasa Belanda. Melarang penyebaran Katolik dan mengusir para misionaris Katolik. Nah, di situ. Jadi jangan kalian pikir ini sejarah yang melarang ajaran Katolik berkembang di Nusantara itu adalah nih POC. Karena kalau misalnya Katolik berkembang, nanti POC tidak bisa dagang nipu-nipu. Ya, nama pedagang adalah sukar, orang kaya masuk dalam kerajaan surga kan? Iya. Misalnya dulu ada pedagang sencalo itu, bawa 1 ember sencalo pergi ke kampung kakek saya itu. Dari mulai perahunya tuh kosong, tidak ada beras, tiba-tiba sampai mau tenggelam. Jadi orang Dayak itu dikasih ya secawan begini aja, kalau kurang pun ditambah air, karena air sungai dulu bagus kan. Jadi nanti ditukar dengan ya bisa setengah karung atau 1 karung beras. Bayangkan hanya jual sencalo ya. Bayangkan nenek hanya demi untuk makan sencalo tukarnya beras. Atau misalnya dulu pernah Indonesia tukar pesawat dengan beras ketan. Ya lebih berguna beras daripada pesawat kan. Nah itu. Sekarang makanlah sawit kalau tidak ada beras. Ya kan? Maka kalian ini harus memiliki perspektif seorang katekis yang mampu ya mewartakan iman, pengetahuan itu ditransfer kepada umat supaya umat tuh sadar. Ya. Kalau semuanya ditanami sawit, tidak ada orang melarang tanam sawit. Tapi jangan sampai perkebunan padi itu atau persawahan itu dibabat. Nanti kita tidak ada rebung. Orang Dayak suka makan rebung. Tak percaya, apa-apa hidupnya rebung. Ya. Rebung itu adalah sesuatu yang paling sehat. Bambu sweet. Wah, kalau di Korea tuh. Ya, bambu manis. Ada seorang dosen ya mengatakan dia setengah mati cari rebung di Korea. Rupanya dikalengkan mahal. Ya, bisa berapa dolar. Dan itu makanan orang Jerman Timur. Jerman bagian timur. Ya. Lebih ke selatan ya. Jadi dia cari rebung-rebung itu dengan anjing. Nanti rebung itu diambil dimakannya. Jadi jangan pikir makanan itu hanya makanan kita. Itu makanan orang di barat sana makan itu. Orang-orang tradisional. Karena itu adalah ya budaya makan rebung itu kan umbut dan sebagainya. Itu adalah makanan yang segar dan fresh. Jadi kalau kalian mau dapat banyak umbut kelapa, tanam kelapa banyak-banyak. Jangan tidak nanam.
Hari ini kalian tanam kelapa, minggu tanam kelapa, ya kan tidak terasa. Karena nanti kelapanya bukan buahnya. Rata-rata orang mau nyayurnya. Mau nyayur kelapa itu umbutnya tuh berapa tahun dia? Mau 4-5 tahun dia baru dia ada umbutnya. Itu kalau tanahnya bagus kan? Ya terkadang kita ini hanya berpikir makan, tidak berpikir untuk melestarikan. Baik, ya. Berikutnya kebangkitan kembali gereja Katolik pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-17 itu adalah abad gelap bagi Katolik. Mengapa gelap? Ya payah mau menyebarkan, tidak boleh. Hanya boleh melayani orang yang sudah Katolik. Misalnya orang Katolik kawin dengan orang Nusantara, karena belum ada Indonesia tuh ya. Ya orang lokal lah. Nah, pribumi. Biasanya perkawinannya itu dia punya istri di Portugis, di Spanyol, atau di Belanda. Lalu dia ngawini, ya biasalah. Kan anaknya ini lahir nih, mau ngapa? Jadi harus itu yang dilayani. Dan juga untuk para ya opas-opas atau misalnya pegawai-pegawai mereka yang memang Katolik. Karena tidak bisa melarang orang nyambut tuh. Jadi kalau kalian melarang orang datang ke gereja untuk menyambut tubuh Kristus, kalian berdosa berat. Tidak perlu. Ya, kakak pun tidak ke gereja, bah. Kakak ini katekis. Ke gereja tuh tidak wajib. Parah benar. Bahaya ya. Jadi jangan pernah berpikir menjadi guru agama itu sampai di situ saja. Tapi pewartaannya harus total, menyeluruh. Nah, setelah POC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap agama Katolik. Ya, POC ini kan perusahaan dagang. Jadi orang, jangan pikir tuh, semakin banyak duit itu sebenarnya orang sudah semakin jauh, semakin tersesat ya. Apalagi kalau berdagang, ya kan? Nggak buka toko hari Minggu, mana orang mau belanja? Nggak dapat duit, susah. Ngapainlah ke gereja kolekte, parkir aja bayar. Ya itu nanti kolekte 1, kolekte 2 katanya. Dulu saya pernah begitu manas dengar paman saya cerita tuh. Apa duit gereja nih? Ya di dunia ini segala-galanya pakai duit, tapi duit bukan segala-galanya. Duit itu kan alat tukar yang paling mudah. Kalau kita bawa beras kayak zaman dulu ya. Dulu persembahan itu bawa segala sapi, babi, lembu. Kalian tahu? Dulu tuh persembahan boleh-boleh saja kalian bawa rebung apa segala. Zaman dulu, gereja zaman dulu mana boleh melarang umat kan? Sekarang pun masih boleh sebenarnya. Ya. Jadi saya ingat ada ikut pelatihan musik liturgi itu. Lagu persembahan itu sebenarnya boleh tidak dinyanyikan karena lagu persembahan itu bukan lagu ya, lagu itu sebenarnya ya untuk mengiringi orang bawa persembahan tuh. Tapi ya sekarang sudah masuk di lagu liturgi. Tetapi hati-hati kalau kalian katekis, jangan memilih lagu persembahan yang tidak ada dalam nada bakti atau puji syukur atau lagu yang diizinkan oleh uskup setempat. Enak, harus diingat tuh, uskup setempat yang mengizinkannya. Harus ada otoritas atau sudah minta izin dengan pastor paroki sebagai wakil uskup setempat di situ. Tiba-tiba kalian galau, pernah dengar di daerah NTT kan? Lagunya dirubah jadi lagu propan. Maksudnya baik. Ya, tetapi tidak sampai ketika disorot lain maknanya. Nanti lagunya misalnya lagu Mungkinkah bila ku bertanya, lagu pembukaan, kepada bintang-bintang. Kita sih suka nyanyinya kan. Lalu lagu persembahan dirubah kan. Ya bisa jadi. Kan yang biasa diimprovisasi itu lagu pembukaan, lagu persembahan. Kalau ordinarium kan tak bisa tuh. Kemudian lagu ya komuni, ya kan. Sebenarnya setelah komuni itu jeda silensium. Lalu ada doa yang harus didaraskan. Doa jiwa Kristus. Itu banyak kita tidak hafal. Dengan doa Tuhan jadikan aku pembawa damai. 155, 156 di Mada Bakti itu. Ya kan?
Harusnya silensium jeda. Nah, lagu itu secukupnya saja. Ini biasa diimprove tuh. Yang kategori masih lagu rohani, dimasukkan dalam lagu liturgi. Salah. Lagu liturgi. Ya, lagu rohani belum tentu lagu liturgi. Lagu liturgi udah pasti lagu rohani dan lagu liturgi. Ya, itu dia. Paham ya? Ya, pastilah. Karena lagu liturgi itu di atas lagu rohani. Nah, itu. Nah, juga banyak yang dirubah-rubah, saya tidak kurang tahu lah. Dirubah-rubah, misalnya lagu Ordinarium itu kan kata-kata itu sudah baku ya. Misalnya Tuhan kasihanilah, ya kan, kemudian kemuliaan, lalu lagu kudus, lagu anak domba Allah itu kata-katanya sudah baku. Tapi biasa diimprove. Nah, itu sebenarnya sudah masuk lagu rohani. Jadi kalau misalnya kata-katanya, misalnya lagu Bapa Kami, tetapi sudah merubah kata, itu udah masuk lagu rohani, bukan lagu liturgi dia. Paham ya? Jadi misalnya lagu kalian ciptakan Tuhan kasihanilah, ya kan? Betul, misalnya. Bukan kalian yang menciptakan, membuatnya ya. Kan bisa saja kalian nanti ya. Tetapi kalian merubah katanya, ya kan? Itu dianggap lagu rohani dah, turun derajatnya. Banyak tuh. Cuman ya kita tidak sadar, karena kalian katekis, ya, kalian harus mulai mengajari umat ini. Nah, begitu juga dalam gereja. Ya, jangan sampai lagu profan masuk di dalam gereja. Misalnya, nah ini sering terjadi, mentang-mentang ulang tahun kan tiba-tiba di tengah itu lalu hari ini. Padahal masih dalam misa. Buatlah barang itu setelah selesai misa dan mohon maaf, jangan sampai dimasukkan di dalam. Ya, betul, misalnya udah selesai misa tapi masih di dalam gereja. Nanti orang bilang gereja itu hanya aula saja. Karena di situ ada bersemayam. Ya. Ada Yesus Kristus di dalam tabernakel tuh. Ya. Kalau di aula paroki silakanlah, enggak masalah gitu. Tapi selama ada tubuh dan darah Kristus di situ, ya, standarnya lagu rohani lah minimal di situ. Terkadang kita nih kan tidak menjaga kesakralan. Orang Katolik itu kan harus menjaga kesakralan. Kesakralan. Mengapa kita harus perawan dan perjaka? Menjaga kesakralan, bait suci Allah nih. Karena kita menerima tubuh dan darah Kristus kan? Mengapa orang berzina tuh tidak boleh menyambut? Ya kan? Ya karena dia sudah berzina. Maka cara dia berdamai, dia menerima sakramen tobat gitu. Paham berzina? Kalau dulu orang berdukun itu berzina. Coba baca di dalam perjanjian lama tuh. Ya. Penyembahan berhala itu berzina dah. Tapi sekarang bergeser agak mengecil ya. Berzina tuh ya melakukan hubungan seksual bukan dengan suami dan istrinya yang sah lah. Nah, dengan pacar, ya kan? Maklumlah zaman sekarang. Demi kesetiaan, ya kan? Dibuktikan dengan, ya kan? Hubungan seks pula, pre-seks. Itu namanya fatal. Cuman Allah tuh maha baik. Kita bisa kembali. Tidak seperti malaikat, jatuh dalam dosa. Tidak bisa balik dia. Ya, itu. Nah, kalau berciuman, berpelukan, cabul lah tuh namanya. Ya baru, jangan ingin berbuat cabul. Ya enggak? Ya gitu-gitulah. Kita ini kan kuasa hawa nafsunya terlalu tinggi gitu. Jadi ada 3 tuh yang harus kita lawan. Setan dan iblis. Dunia ini sering menyesatkan kita kan. Sukses seminar hari Minggu, biar kaya, biar sehat, ya kan? Biar umur panjang, ya kan? Padahal tidak tahu yang memberi kita napas itu Tuhan Allah. Bukan muda tua di dalam perut pun bisa meninggal ya. Tapi itulah. Biar badan langsing. Saya ingat ada seorang ibu-ibu, wah demi suaminya menjaga kebugaran tubuhnya di suatu daerah. Ya itu tahu meninggal. Gagal ginjal. Sekarang suaminya kawin lagi dengan yang masih gadis. Demi si buah hati, si jantung hati,
jaga body dia, lalu menuju akhirat, suami di dunia, ya kan, menikmati yang baru, buka bungkus. Ya, jadi maksudnya ya, yang paling utama itu ke gereja lah dulu. Apapun yang terjadi, hujan badai itu ke gereja lah. Ya. Apalagi gereja Katolik itu adalah gereja yang paling sangat universal. Hari malam Minggu saja sudah masuk hari Minggu. Demi untuk ya mencintai umat. Malam Minggu, mau pacaran di gereja nyaman kan misa dulu. Besoknya bangun lambat pun enggak apa, udah misa. Ya kan malam Minggu udah terhitung misa hari Minggu. Mau misa malam juga masih ada jam 7 malam di katedral. Kurang apa lagi lah hidup kita sebagai umat Katolik. Udah dimanjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau yang lain tuh ada waktunya, pakai waktu. Dah lewat dah, enggak boleh katanya. Ya, kalau iman lain tuh. Kalau kita, bayangkan. Dari malam Minggu sampailah Minggu malam. Ya. Full kita di situ. Dulu waktu kalian belum lahir, masih ada misa jam 9 malam di katedral. Karena faktor keamanan enggak ada lagi. Ya. Nah itu.